Assalamualaikum semua, kali ini saya masak telur dadar Padang. Teman-teman bisa lihat ya, telurnya ini sangat tebal, dia tanpa tepung, tanpa bau amis, dan rasanya udah pasti enak. Pertama kita buat serundengnya dulu ya teman-teman. Ini serundengnya kita buat dari setengah butir kelapa yang sudah diparut. Kita sangrai sampai warnanya kuning kecoklatan ya. Nah, biar enak, jadi telur dadar Padang itu jangan pakai tepung ya teman-teman, tapi kita pakai serundeng. Itu rasanya jauh lebih enak. Sama seperti kita makan di restoran Padang, itu rasanya enak banget kan, telurnya itu biasanya mereka pakai serundeng. Disangrai sampai seperti ini ya. Kalau sudah kuning kecoklatan seperti ini, boleh kita angkat dan kita sisihkan dulu. Sementara itu kita buat bumbu halusnya. Saya gunakan 5 buah cabai rawit merah, 2 buah cabai hijau, ini ukurannya sedang, 3 siung bawang putih, dan juga 4 siung bawang merah. Ini semuanya kita potong-potong ya, agar lebih mudah nanti pada saat dihaluskan. Teman-teman boleh pakai chopper, boleh pakai blender, boleh juga pakai ulekan, yang penting dihaluskan ya. Ini saya gunakan blender karena saya ingin bumbunya ini dibuat sehalus mungkin. Saya tambahkan sedikit minyak goreng biar nggak seret. Teman-teman juga bisa pakai air putih ya. Tapi karena ini mau ditumis, jadi saya pakai minyak goreng saja. Nah, sekarang kita tumis bumbu halusnya tanpa menggunakan minyak goreng ya, karena kita sudah menggunakan minyak goreng pada saat menghaluskan tadi. Bumbu halusnya sengaja saya tumis terlebih dahulu untuk menghilangkan bau langu dan untuk mengeluarkan wanginya. Menumisnya kita tidak membutuhkan waktu lama ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini bisa kita angkat dan sisihkan dulu. Saya juga sudah siapkan bawang daun. Ini bawang daunnya ada 10 lembar dari 4 batang. Kita iris tipis-tipis, kita iris setipis mungkin. Jangan terlalu tebal, karena kalau terlalu tebal, nanti hasilnya bakalan jelek ya, nggak cantik. Yang nggak boleh ketinggalan lagi adalah seledri. Ini ada 3 tangkai seledri. Ini juga sama ya, kita iris setipis mungkin. Kalau orang Padang itu ada yang masak telur dadarnya itu pakai daun kunyit ya teman-teman. Tapi ada juga yang pakai daun jeruk. Nah, itu sesuai selera saja ya teman-teman. Saya kebetulan tidak punya daun kunyit, jadi saya pakai daun jeruk saja. Kemudian untuk membuat telur dadar Padang itu, kita harus menggunakan telur bebek, itu wajib ya. Ini saya menggunakan 5 butir telur bebek. Kalau teman-teman nggak ada telur bebek sebanyak itu, teman-teman bisa ganti pakai telur ayam sebagian, tapi masih ada telur bebeknya. Misalnya pakai telur bebeknya 2, sisanya pakai telur ayam nggak apa-apa. Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, dan juga setengah sendok teh merica. Ini kita kocok lepas ya, teman-teman. Sedikit cerita, saya dulu pernah bikin telur dadar Padang itu pakai telur ayam, tapi ternyata rasanya beda. Kalau pakai telur bebek itu rasanya lebih gurih dan dia juga lebih mengembang dan padat. Kemudian masukkan bumbu halus yang sudah ditumis tadi, kita kocok lagi. Ada yang bilang pakai telur bebek itu katanya bau amis. Enggak ya teman-teman. Kalau teman-teman masaknya benar, insya Allah nggak bakalan bau amis. Kemudian masukkan serundeng yang sudah tadi kita sangrai. Ini kalau saya sendok, totalnya ada 6 sendok. Masukkan juga bawang daun, seledri, dan daun jeruk. Ini kita kocok lagi sampai benar-benar merata ya. Teman-teman kalau punya telur bebeknya lebih banyak bisa ditambah lagi ya. Bisa 6 atau 8 telur bebek dengan takaran bumbu yang sama. Sekarang tuangkan minyak goreng. Dibiarkan sampai panas dulu ya teman-teman. Kalau minyak gorengnya sudah panas, kita tuangkan telurnya. Teman-teman boleh pakai teflon ataupun juga wajan cekung yang seperti ini ya. Cuman saya mau buat seperti yang dijual di rumah makan Padang atau restoran Padang, itu biasanya mereka bikin pakai wajan cekung seperti ini agar nanti tengahnya itu tebal teman-teman. Oh ya, untuk menggorengnya teman-teman wajib pakai minyak goreng yang agak banyak ya, seperti ini. Diintip ya teman-teman, kalau bawahnya sudah matang kita bisa langsung membaliknya. Nah, ini menurut saya adalah tahapan paling sulit, yaitu membaliknya. Pelan-pelan, tapi kita nggak boleh ragu. Nah, langsung aja dibalik seperti ini ya. Kemudian ditunggu lagi sampai bawahnya juga matang. Waktu yang kita butuhkan untuk menggoreng telurnya saja ini membutuhkan waktu 10 sampai 12 menit ya. Kurang lebih 5 sampai 6 menit, kemudian dibalik dan kita tunggu 5 sampai 6 menit lagi sampai benar-benar matang.
Ini bukan gosong ya teman-teman, ini kan karena kita pakai serundeng otomatis dia warnanya agak kecoklatan seperti ini. Tunggu sampai benar-benar matang ya. Teman-teman bisa intip lagi bawahnya, kalau sudah matang kita bisa angkat dan tiriskan ya. Usahakan minyaknya jangan terlalu banyak yang keangkat. Ini dia telur dadar Padang kita, ini tebel banget ya teman-teman, tebel dan padat. Sekarang kita lihat dalamnya. Ini dalamnya benar-benar matang merata. Nah, teman-teman bisa lihat ini matang merata dalamnya ya. Sekarang ini kita potong jadi 8 bagian. Ini tebal dan padat, sudah pasti rasanya enak banget. Teman-teman wajib banget cobain resep ini, rasanya tuh mirip banget sama telur dadar yang dijual di rumah makan Padang ataupun di restoran Padang. Teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Apabila ada salah, saya mohon maaf ya teman-teman. Saya juga bukan asli orang Padang, tapi saya suka banget sama masakan daerah Sumatera. Baiklah teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan komennya juga ya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga channel ini selalu mendatangkan manfaat buat teman-teman semua. Dan semoga teman-teman tidak pernah bosan untuk menonton video resep dari channel ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.